Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau Bapak Ibu saudara ditanya kebangkitan itu sama tidak dengan hidup lagi? Kebangkitan itu sama tidak dengan hidup lagi? Sama atau beda? Kebangkitan itu sama tidak dengan hidup lagi? Bedanya di mana Pak Nenggolan? Ada yang jawab beda, ada yang menjawab sama? Sama atau beda? Jawabannya sama, tapi juga beda. Jawabannya sama, tapi juga beda. Ada kesamaannya, tetapi juga berbeda. Ya. Kesamaannya apa? Bahwa memang Yesus itu hidup lagi. Dan hidupnya itu bukan hanya rohnya loh ya. Hidupnya itu utuh dengan tulang dan dagingnya. Maka Yesus menunjukkan ini loh, bekas paku, bekas tombak di lambungnya, bisa diraba, bahkan ditunjukkan, diberikan kepada si Thomas, nih kalau mau mencolokkan jarimu, bahkan nanti dalam kisah-kisah berikutnya, ketika murid-muridnya belum lagi percaya, ada makanan tidak, dikasih ikan goreng gitu, ikan bakar. Waktu itu belum ada ikan goreng ya, adanya ikan bakar itu, enak itu ya, ikan bakar, makan. Kalau roh ya tidak makan tuh ya, tapi badan dan tulangnya itu utuh, kembali lagi. Maka dalam gereja Katolik pun juga, setiap kali kita menyatakan aku percaya, kepercayaan kita salah satunya itu kebangkitan badan. Karena dari pribadi Kristus ini, yang bangkit ini ditampilkan badannya keseluruhan. Tidak kurang, tidak tidak lebih. Sama persis sebelum dia mati dengan setelah dia bangkit, badannya itu sama. Hanya bedanya kemudian di mana? Dalam Injil itu beberapa kali dikisahkan Yesus itu menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Kisah menghidupkan orang yang sudah mati yang paling terkenal, siapa yang dihidupkan Yesus? Lazarus. Ya, itu kisah yang paling terkenal ya, sudah mati 4 hari dihidupkan lagi. Ya, terus ada pemuda dari Nain, ya, anak seorang janda, kemudian ada lagi satu pemuda juga, anak Yairus, itu juga mati dihidupkan lagi oleh Yesus. Hanya bedanya kalau hidup lagi, pada suatu saat mereka ini mati lagi. Tetapi Yesus tidak akan mati lagi. Walaupun terdiri dari badan yang sama, tetapi situasinya pun berbeda. Maka bisa dipahami mengapa Maria Magdalena itu tidak bisa langsung mengenali, malah menganggap Yesus itu tukang kebun. Maka bisa dipahami kedua orang murid yang pulang ke Emmaus itu ditemani Yesus sepanjang jalan, ngobrol, berkobar-kobar, ngobrol banyak itu, tetap enggak ngeh kalau itu Yesus. Karena memang situasinya juga berbeda. Situasi mereka berdua berbeda karena terlalu tercekam oleh kesedihan, oleh harapannya yang hancur, tetapi juga situasi Yesus yang berbeda dari yang sebelumnya. Maka ketika Maria Magdalena mau datang, mau menyentuh
Yesus mundur, ya, tidak memperkenankan Maria menyentuhnya. Karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Tetapi dalam peristiwa lain, Yesus juga membiarkan dirinya disentuh ketika mereka semua sudah kemudian menjadi percaya. Dan selama 40 hari, maka nanti sampai Pentakosta nanti, ya 40 hari, kenaikan, bukan Pentakosta, 40 hari sampai kenaikan, kita akan mendengarkan kisah-kisah mengenai Yesus yang menampakkan diri. Dan penampakan ini tidak hanya personal tetapi kepada banyak orang. Dan mereka-mereka inilah yang memberikan kesaksian kepada kita. Dan ini tantangan pertama para murid untuk mewartakan Yesus yang bangkit. Bahwa Yesus yang bangkit itu bukan hanya ilusi, bukan hanya halusinasi, bukan hanya rohnya saja, bukan hanya bayang-bayang saja, tidak, itu real, nyata, konkret terjadi. Bahwa dia yang disalib, yang mati disalib itu bangkit lagi menampakkan diri, bukan hanya kepada saya tetapi kepada banyak orang juga menampakkan diri. Mereka semua itu memiliki tantangan itu untuk mewartakan. Tetapi mereka juga menyadari bahwa pewartaan itu tidak hanya untuk menyatakan Yesus yang bangkit saja, tetapi bagaimana Yesus yang bangkit itu juga menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Salah satu yang kemudian menjadi nyata dalam kehidupan mereka adalah mereka menjadi orang-orang yang tidak takut. Tidak takut menghadapi segala tantangan, tidak takut menghadapi segala ancaman. Ini masih digambarkan mereka dalam rumah yang tertutup, yang terkunci, karena mereka takut. Sudah minoritas, tokoh utamanya mati, dibunuh. Maka mereka takut. Pada saatnya nanti mereka akan kemudian membuka diri, bahkan berani mewartakan, bahkan berani bersaksi, bahkan dalam setiap kesempatan dipakai, digunakan untuk untuk memberi kesaksian akan hidup yang telah ditebus oleh Yesus. Bahkan ketika dalam penjara pun, bahkan ketika mereka harus mati pun, mereka memberi kesaksian Yesus yang bangkit. Kemarin kita menyaksikan di televisi prosesi pemakaman Bapak Paus. Pada melihat enggak? Ya, sayang kalau tidak melihat. Ya, prosesi gereja kita, iman kita, begitu, ya, dan langka. Ya. Salah satu yang diungkapkan dalam homili itu adalah keberanian Bapak Paus. Bapak Paus waktu itu ketika mengunjungi Irak, ya, di mana Irak waktu itu dikuasai oleh ISIS. Dan ISIS di salah satu tempat, di salah satu gereja kalau enggak salah, di gereja di Irak mengultimatum, tunggu saja Vatikan, kami akan sampai ke sana. Dan Bapak Paus datang ke tempat itu dengan risiko yang luar biasa. Ya, sang komentator yang di Indonesia menambahkan, sebetulnya bukan hanya di situ, di daerah Afrika Tenggara, Bapak Paus juga datang ke sana. Walaupun ada peringatan ancaman kematian, ancaman dibunuh di sana itu luar biasa.
Kemudian kemarin juga ditampilkan bagaimana Bapak Paus juga datang ke Sudan yang konflik perang saudara antara presiden dan wakilnya itu kemudian saling beroposisi terus menimbulkan perang. Bapak Paus mengajak mereka untuk saling merendahkan diri. Bahkan Bapak Paus langsung bersujud mencium kaki mereka. Supaya mereka saling merendahkan diri, membicarakan perdamaian, jangan berbicara soal perang. Ini semangat Paskah. Semangat yang tidak terhalangi oleh apapun. Bapak Paus cuma berkomentar sederhana. Kalau aku takut kepada sesama, kepada orang lain, kalau aku menempatkan orang lain itu sebagai seseorang yang sebagai suatu ancaman, perdamaian tidak akan pernah terjadi. Kalau aku memandang orang lain itu terus sebagai suatu ancaman, perdamaian tidak akan pernah terjadi. Saya kira ini suatu kesaksian hidup yang sungguh bagi kita, pemimpin kita, bagi kita ini sangat membanggakan karena tampil kerohaniannya. Dan ini semangat Paskah, semangat kebangkitan, semangat yang tidak takut lagi terhadap yang namanya kematian. Tetapi justru dalam situasi takut yang paling mendalam itu, justru ditampilkan warta sukacita, warta kedamaian. Seorang penulis buku rohani, Henry Nouwen, itu sempat dalam bukunya itu menyebutkan dasar dari segala dosa itu satu hal, ketakutan manusia akan kematian. Ketakutan manusia akan kematian. Maka dengan berbagai macam cara mau melanggengkan hidupnya, walaupun juga tidak akan pernah bisa. Ya. Justru dalam pribadi Yesus kita diajak untuk melihat dengan berani menerima kematian, kehidupan itu dilahirkan, kehidupan itu dinyatakan. Bapak Paus pun juga sudah memberi contoh itu, tidak tunduk pada ketakutan akan ancaman sana-sini, tetap menempatkan orang lain itu sebagai saudara, dan itulah menjadi benih untuk hadirnya yang namanya perdamaian. Itu tingkatan Bapak Paus. Tingkatan kita bagaimana? Ya, tingkatan kita bagaimana? Dulu di masyarakat, ya, orang Katolik itu seringkali kalau di masyarakat itu seringkali ditunjuk sebagai bendahara, ya, karena terkenal jujurnya. Apakah masih sampai hari ini? Beberapa hakim MA yang ditangkap itu juga beberapanya, saya nggak tahu Katolik atau tidak itu, tetapi ada 2 gitu ya yang pakai nama baptis. Korupsi itu. Ya. Bagaimana kita kemudian mewujudkan semangat Paskah itu dalam hidup kita? Atau hal yang paling sederhana, kehadiranku di antara komunitas, kehadiranku di dalam keluarga, itu dikangeni enggak ya? Atau malah bikin rusuh? Kehadiranku di antara teman-teman, kalau dia datang mah, saya enggak enak. Kalau dia ada di sini mah,
Atau sungguh kehadiranku sungguh diharapkan, wis nunggu dia aja. Nanti kalau dia datang pasti ramai, pasti sukacita kita. Ah ya sudah, itu semangat Paskah. Ya. Maka mari kita wujudkan semangat Paskah itu dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan kapasitas kita. Bapak Paus dengan kapasitasnya yang begitu luar biasa sudah menunjukkan dedikasinya itu. Ya. Mari kita dengan kapasitas kita juga, istilah saya itu mempamorkan Kristus, bukan hanya sekedar memamerkan Kristus. Kalau pamer itu hanya sekedar di luaran, kalau pamor itu apa yang dihayati di dalam itu memancar keluar, hadir nyata. Maka jadilah pribadi-pribadi yang mempamorkan kebangkitan Kristus, yang tidak takut menghadapi setiap tantangan dan rintangan, karena hidupku sudah ditebus oleh Dia. Tuhan Yesus memberkati.